Ini adalah aplikasi RPP BDR belajar dari rumah untuk kelompok usia 4-5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti janji saya yang kemarin, bahwa untuk konten kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara-cara pembuatan perangkat pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini berdasarkan kurikulum 2013. Untuk kompetensi inti ada 4, yaitu KI1 yang biasa disebut dengan sikap religius, KI2 yang disebut dengan sikap sosial, KI3 adalah pengetahuan, dan KI4 adalah keterampilan. Nah, penjelasannya dapat dibaca pada kolom di atas. KI1, KD-nya 2, KI2, KD-nya 14, KI3, KD-nya 15, KI4, 15 juga. Nah, itulah kesimpulan dari KD-KD. Jadi KI1 itu ada 2, nanti ada di layar, dan KD2 ada 4. KI2, KD-nya itu 14, kemudian KI3 dan KI4 masing-masing 15. Jadi semua itu mesti kita pahami dulu bagaimana membaca KD. Nah, kita lihat dulu di kompetensi inti di mana ada KI1 2 KD-nya. Jadi 1.1 itu iman, 1.2 itu syukur. Jadi nanti ada di layar yang akan saya tampilkan. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menyusun perangkat pembelajaran? Nah, yang pertama adalah kita harus siapkan dulu kompetensi dasar, bahwa KD-KD apa yang akan kita tuangkan ke dalam perangkat kita. Untuk KI1 ada 2 kompetensi dasar, yaitu 1.1 iman dan 1.2 syukur. Nah, KI2 ada 14 kompetensi dasar, contohnya adalah 2.1 hidup sehat. Berikutnya KI3 dan KI4 itu ada 15 kompetensi dasar. Jadi KI3 dan KI4 ini berpasangan karena KI3 adalah pengetahuan dan KI4 adalah keterampilan. Contohnya kalau kita mau melihat misalnya 3.9, 4.9 itu masuk ke dalam teknologi sederhana. Jadi seperti itu cara membaca kompetensi dasar. Kedua yang harus kita siapkan adalah muatan materi pembelajaran. Kira-kira materi apa ya yang akan kita bahas di pembelajaran kita? Tentunya semua ini untuk membuatnya harus ada tema. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa tema itu bukan tujuan, tapi tema merupakan alat agar pembelajaran lebih menarik. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi pembuatan RPPTK usia kelompoknya 4-5 tahun. Nah, di sini ada beberapa sheet, yaitu ada bagian home, materi, tema, kolom bantu atau isian, RPPM, RPPM orang tua dan program semester. Untuk mengawali pembuatan RPP ini, itu terlebih dahulu kita mengisi identitas sekolah di bagian home. Setelah itu kita menuju ke sheet berikutnya, yaitu materi. Nah, materi ini sudah ada di dalam aplikasi ini, jadi kita tidak usah mengetik lagi, kita tinggal memilih materi apa yang akan kita berikan yang tentunya sesuai dengan KD-nya. Nah, kemudian setelah ada materi ini materi tidak diganggu ya. Kemudian kita masuk ke tema. Untuk tema itu sendiri ya, tentunya kita buat dulu tema apa yang akan kita bahas ya. Dalam hal ini yang akan saya contohkan adalah tema diri sendiri. Jadi seperti ini ya, tema diri sendiri.
Oke, kita masuk ke subtema. Kira apa yang akan kita ambil? Oke, kita kasih contoh, kita ambil tuh buku. Oke, kita langsung ke subtema. Jadi contohnya, misalnya mata, hidung, apa lagi ya? Ini contoh ya, tangan dan kaki. Ini contoh. Oke, tangan dan kaki. Oke, setelah itu sudah isi, kita isi alokasi waktu. Ini berapa lama? Kita tulis itu 1 minggu. Tanggalnya tanggal berapa? Kita hitung. Sebelum pembuatan ini kita tulis tanggal 26 Juli 2020. Oke. Selesai mengisi tema untuk 1 minggu ini. Jadi silahkan lanjutkan saja tema-tema apa yang akan Bapak Ibu angkat. Jadi ini hanya tutorialnya saja, cara membuatnya. Setelah kita isi tema, kita masuk di kolom bantu. Oke. Jadi kita lihat dia otomatis terisi di sini. Lalu di sini ada beberapa kolom. Kenapa dikatakan kolom bantu? Karena kolom inilah yang akan membantu sheet berikutnya, mulai dari RPPM, program semester. Nah, itu dia akan otomatis. Jadi kita tidak usah mengetik lagi. Ini kelebihan aplikasi ini. Jadi di kolom bantu inilah kita akan merencanakan pembelajaran anak selama 1 minggu. Oke, kita langsung mulai. Untuk aspek perkembangan, di sini kita klik nomor 1. Nah, ada pilihan segitiga ke bawah ini, di sini kita klik. Kita pilih salah satunya. Jadi fleksibel aja, yang mana kita mau ambil duluan. Ya, kita mulai dari atas saja. Nilai agama dan moral. Kira-kira kita pikirkan, kita sudah merencanakan bahwa untuk kegiatan 1 minggu ini kita mau ajarkan anak cara berwudu. Nah, tentunya sebagaimana kita tahu bahwa cara berwudu itu ada di nilai agama moral. Nah, itu ada di KD 3.1 4.1. Nah, sini muatan materinya kita klik. Untuk 3.1 4.1 kita memilih ya, yang mana yang akan kita ambil. Kalau 3.1 4.1 itu masuk ke tata cara ibadah, karena wudhu itu adalah salah satunya adalah melakukan ibadah. Oke, lanjut ke rencana kegiatan. Apa yang akan kita rencanakan? Jadi yaitu yang kita akan rencanakan adalah melakukan kegiatan wudhu. Melakukan kegiatan wudhu. Berwudhu. Oke. Sudah. Kemudian kita cari bahan dan alatnya apa saja. Tentunya yang kita pakai adalah air bersih. Air bersih. Sudah selesai untuk nilai agama dan moral. Kita isi lagi nomor 2. Setelah nilai agama dan moral, kita ambil fisik motorik. Nah, untuk fisik motorik ini, apa yang akan kita ajarkan berkaitan dengan tema ini? Ya, kita ambil contoh bagaimana anak menjaga kebersihannya. Jadi, dia itu masuk di KD 3.4 4.4. Ya. Nah, di sini ada pilihan materi. Apa ya materinya? Silakan kita pilih. Mengenai menjaga kesehatannya itu
Dia masuk di bagian mana? Misalnya kita pilih di sini cara hidup bersih. Oke. Nah, apa rencana kegiatan kita? Itu melakukan jadi ini kalimatnya di sini boleh kita misalnya bisa mengatakan aku bisa sikat gigi, aku bisa menyikat gigi. Jadi ini untuk anak kan. Nah, ya. Aku bisa menyikat gigiku. Apa bahan dan alatnya? Kita tentunya pakai sikat gigi dan odol. Sikat gigi dan odol. Baik. Sudah selesai. Oke, sudah 2 aspek pengembangan. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Kita memilih lagi. Sini ada tanda segitiga ke bawah. Kita pilih, sudah pusing motorik, kita pilih kognitifnya. Nah, apa yang akan kita rencanakan untuk kognitif anak ini? Misalnya kita mau mengajarkan anak tentang ciri-ciri tubuhnya. Kalau ciri-ciri tubuh itu kita melihat KD yang cocok adalah 3.8 4.8. Oke. Nah, kita masuk di materinya. Untuk 3.8 4.8 itu yang masuk ke dalam itu adalah manusia. Nah, kita klik saja manusianya. Oke. Setelah manusia muncul, kita pilih apa rencana kegiatannya. Jadi, misalnya aku bisa menyebutkan ciri-ciri tubuhku. Jadi diperkenalkan kepada anak bagaimana fisik dari tubuh anak itu sendiri. Jadi kita katakan di sini, yuk. Jadi kita bisa memakai kata yuk, mengetahui ciri tubuhnya, mengetahui ciri tubuhmu, ciri tubuhmu. Oke. Apa bahan dan alatnya? Tentunya ialah diri anak. Oke. Sisa 3 aspek perkembangan lagi. Kita masuk di aspek perkembangan berikutnya. Kognitif, sosial, emosional. Ya. Apa yang akan kita rencanakan di sosial emosional sekaitan dengan tema ini? Misalnya, kita mau memilih aku bangga dengan diriku. Nah, kalau mengenai bangga dengan diri itu dia masuk di 2.5 ya, percaya diri. Kita klik materinya. Kita pilih. Untuk 2.5 itu dia masuk kategori bangga terhadap hasil karya. Oke. Kita rencanakan kegiatannya apa saja. Kita klik. Misalnya, aku bangga dengan diriku. Jadi kita tulis saja, aku bangga dengan diriku. Oke. Ini lari ke bawah, kita pindahkan ke atas. Aku bangga dengan diri. Oke. Nah, untuk bahan dan alatnya tentu diri anak. Jadi kalau sudah ada diri anak, kita tidak usah tulis lagi ya. Kita masuk di aspek perkembangan berikutnya, yaitu selesai sosial emosional, masuk kita di bahasa.
Nah, apa yang akan kita ajarkan tentang bahasa ini? Misalnya, tentang huruf ya, tentang huruf. Untuk huruf ini kita ketahui bahwa kodenya itu adalah 3.12, 4.12. Oke. Kemudian muatan materinya apa saja? Nah, kita klik di pilihannya. Sini. Asal kita scroll ke atas. Ya. Kita cari berkaitan dengan huruf. Ini bisa. Mengenal bunyi huruf atau membaca bunyi huruf. Jadi ini ada beberapa pilihan. Silakan kita pilih. Kira-kira yang mana ya yang cocok? Nah, contoh. Mengenal bunyi huruf dan angka. Atau boleh juga kita ambil membaca simbol huruf. Jadi ini ada beberapa macam. Ya, kalau kita mau mengambil yang tadi ini boleh. Mengenal bunyi huruf dan angka. Apa rencana kita? Jadi misalnya aku bisa mengenal huruf M. Nah, seperti itu ya. Aku bisa, atau jadi buatkan saja kalimat-kalimat yang mengandung kata undangan untuk anak. Aku bisa membuat huruf M misalnya. Aku bisa membuat huruf M. Ya. Seperti itu ya. Maaf ini belepotan ini. Huruf M. Apa bahan dan alatnya? Bahan dan alatnya bisa kita berikan benda-benda yang ada di sekitar anak. Kemudian atau bisa juga, jadi apa saja ya benda yang ada di sekitar anak, kita tulis saja itu. Setelah semua kolom bantu sudah terisi dalam aspek perkembangan ini, maka kita akan melihat di RPPM, kita klik. Nah, maka semuanya akan otomatis terisi. Jadi kita tidak usah lagi mengetik ke dalam RPPM ini. Nah, kita buktikan lagi di RPPM orang tua, kita klik. Nah, itu kan sudah terisi secara otomatis. Terima kasih sudah nonton di channel saya. Bila masih perlu penjelasan lagi, silakan hubungi di nomor saya ya. Terima kasih.